Setelah saya ngasih tahu keadaannya Simbah, si bos bilang beliau tidak ada waktu untuk kesini untuk membawa Simbah ke rumah sakit. Bawa saja Simbah ke klinik terdekat. Yang malam Simbah saya kasih selang. Ini aku sangat-sangat khawatir banget waktu Simbah sesak nafas itu. Saya 3 hari nggak tidur ngejagain Simbah 24 jam. Akhirnya saya juga jatuh sakit karena kelelahan, kecapean ya, kayak gitu. Mungkin pikiran juga kali teman-teman, dan makannya pun nggak teratur. Simbahku sudah makan ya, udah kenyang. Sekarang waktunya aku ke bawah untuk makan. Tapi sebelumnya saya mau mengambil sesuatu yang ada di hatimu. Ini dia. 12:30. Jangan lupa radio. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhayah Family. Nah, Simbahku sudah tidur dan seperti biasanya saya selalu ke dapur untuk masak buat saya makan sendiri ya. Nah teman-teman, hari ini di luar lagi hujan, jadi suaranya agak berisik, maafkan. Hujan membawa berkah suasana jadi adem. Nah teman-teman, ini gajianku kan kurang 1 minggu lagi ya. Ini aku lagi berhemat, memanfaatkan sayuran yang ada. Dan ceritanya ini aku mau masak sisa-sisa sayur yang sudah matang yang saya taruh di lemari es. Saya jadiin satu, saya kasih bumbu lagi, saya tambah perbawangan dan percabayan lagi, dan saya tambah bumbu racik lodeh. Pokoknya seadanya ya teman-teman ya, karena memang saya berhemat. Gajiannya kurang 1 minggu lagi dan uangnya tinggal 100 NT di dompet, jadi sangat-sangat berhemat. Ya begitulah teman-teman. Pokoknya ini makan seadanya, nggak ada daging nggak apa-apa, yang penting terasa cabenya, terasa bawangnya. Langsung saja kita masak sisa-sisa sayur yang ada. Intinya yang penting ada yang dimakan, kayak gitu teman-teman ya. Dan untungnya aku masih punya stok beras, ada mie, ada telur, ada cabai. Kurang 1 minggu itu juga menurut aku sih lama ya. Sembuh. Ini ada sisa sayur terong, ada tumis jantung pisang, dan beberapa hari yang lalu itu aku dapat nangka teman-teman. Tapi kan nangkanya itu nggak manis ya, anyep jejeb, nggak ada rasa. Rencananya mau tak tumis ya, gimana rasanya kayak gitu, penasaran aja. Yuk kita langsung saja masak teman-teman. Dan aku sudah mempersiapkan perbumbuannya di sini. Abaikan dapurku yang berantakan ya, memang keadaannya seperti ini. Jangan lupa nyalain pengisap uapnya. Nggak tahu ini nanti rasanya gimana ya teman-teman. Sayur di tanggal tua. Koreksi rasa dulu, coba. Lumayan lah teman-teman, ya juga enak lah ya. Campur-campur gak karu-karuan. Untungnya aku punya ikan asin, nunggu sat ya. Tuh, apapun makanannya tetap enak.
yang penting madang. Nangka kemampu dimasak nih wong edan. Ini campur-campur ya, ada terong, ada nangka kemampu, ada jantung pisang. Wis embuh. Mudah-mudahan enak. Wis nunggu sat dulu ya teman-teman. Mau ngambil sayur dulu. Nah, ini saya sudah ngambil sayurnya, dan ini ada ikan asin teman-teman. Pakai satu saja ya, takut keasinan. Sayurannya masih panas teman-teman. Ini sambil menunggu agak sedikit dingin, aku mau sedikit bercerita. Mudah-mudahan suaraku tidak kalah sama suara hujan yang ada di luar. Soalnya hujannya deras dan di belakang ada kipas angin. Rambutnya kok jengat-jengat toh, yo tak sik tak talerane dhisik. Dan tempat pemotongan rambutnya itu bukan di salon wanita ya, salon pria, jadi gak karu-karuan hasil potongan rambutnya. Saya kemarin sempat gak bikin video habis liburan ya, selama 3-4 harian kalau nggak salah ya. Aku upload itu kan video liburan-liburan gitu ya, 2 hari aku bisa mendapatkan 4 video kalau nggak salah ya. Nah, habis itu aku nggak bisa bikin video lagi teman-teman sesampainya di rumah karena Simba sakit ya. Simba aku itu kalau tak tinggal libur pasti seperti itu. Walaupun Simba itu sudah saya carikan perawat yang istimewa, tetap sakit. Jadi nggak jaminan Simba aku pasti seperti itu. Nah, kalau misalkan saya mau libur, dia itu sudah agak sedikit loyo, nggak semangat. Kalau saya sudah pamit libur, dia itu pasang muka cemberut, pokoknya lemas, gak semangat, wajahnya ini sudah manyun gitu, mukanya itu sudah manyun, gak bahagia sama sekali ya. Saya itu selalu mencari perawat yang istimewa, maksudnya itu perawat yang betul-betul sudah profesional menjaga lansia. Jadi jangan khawatir misalkan saya mencari pengganti buat saya, misalkan aku libur, saya pasti mencarikan yang terbaik buat si nenek ya. Nah, kemarin itu buat mbaknya, menurut saya itu sudah profesional karena mbaknya itu terbiasa merawat lansia di rumah sakit. Daripada saya lebih pinteran mbaknya yang kemarin itu. Tapi memang seperti itu, si mbakku misalkan tak tinggal libur pasti sakit, pasti sakit. Sepulangnya itu pasti sakit. Nah, saya kan pulang minggu sampai di rumah 8:30 ya. Dan mbaknya pulang dan saya menggantikan posisinya mbaknya. Nah, sehabis mbaknya pulang itu saya tidak istirahat teman-teman, saya tidak tidur karena simbahku mulai gak enak badan. Dia mulai beruguh itu apa ya, kayak pokoknya gak enak badan, kurang sehat kayak gitu. Ada batuknya, ada apa, riaknya itu nggak bisa keluar lah, terus badannya agak terus badannya itu agak gemeteran, kayak kedinginan, terus dia lemas, pucat kayak gitu. Terus apa ya, pokoknya mbahnya nggak punya tenaga ya, dia nggak mau bergerak sama sekali. Padahal waktu mbaknya belum pulang, saya tengok si mbah biasa sehat gitu ya, tapi setelah mbaknya pulang udah beda lagi ya. Habis itu aku malamnya nggak tidur, saya pijit si mbah, tak peluruti kabeh sak kujur, seluruh badannya ini saya kasih minyak kayu putih ya, tapi ya tipis-tipis teman-teman. Nah, habis itu Simbah malamnya mulai kambuh sesak nafasnya. Jam berapa ya? Pokoknya batuk terus. Habis batuk, dia suaranya itu agak bindeng, terus dia hidungnya mampet. Habis itu mulai sesak nafasnya muncul, ya kan? Nah, sampai pada akhirnya ganti hari Seninnya ya. Nah, karena Simbah itu tidak mandi 2 hari, pokoknya Simbah itu kalau misalkan saya libur 2 hari itu Simbah nggak mandi ya. Senin seperti biasanya saya ajak Simbah ke panti untuk mandi dan juga sekolah ya. Nah, kebetulan pas hari Senin itu ada acara banyak orang ya, jadi mandinya itu terlalu siang, tapi Simbahku sudah nggak punya tenaga. Dia loyo, nggak mau kebuka matanya, nggak mau melek, pinginnya tidur terus gitu ya. Nah, habis itu aku kan juga bingung ya teman-teman ya, mbahku kok kayak gini, mbahku kok kayak gini gitu. Nah, saya itu membawa Simbah mau tak mandiin, siapa tahu habis mandi dia fresh lagi kayak gitu.
Dan ternyata sampai di panti banyak orang, jadi Simbahku nggak bisa mandi. Aku bawa pulang aja Simbah, nggak jadi sekolah ya. Padahal di sana sudah banyak lansia lainnya yang udah masuk kayak gitu. Tapi karena mbahku memang masih lemas, nggak punya tenaga, dan dia pinginnya tidur, akhirnya Simbah tak ajak pulang, nggak mandi juga. 3 hari nggak mandi. Nah, sampainya di rumah, Simbahku saya suapin. Nah, setelah makan siang, Simbah saya bawa ke kamarnya untuk tidur. Nah, waktu tidur itu aku telepon majikan saya yang nomor 1 ya. Setelah saya ngasih tahu keadaannya Simbah, si bos bilang beliau tidak ada waktu untuk kesini untuk membawa Simbah ke rumah sakit. Bawa saja Simbah ke klinik terdekat. Nah, kebetulan hari Senin di klinik sini dekat rumahnya Simbah ini buka, teman-teman. Hari Senin bukanya itu dari jam 2 sampai jam 5 apa gitu ya, kurang tahu saya juga. Pokoknya mulai buka jam 2 siang. Di sana ada dokternya. Bosenso di sana. Biasanya kita tempat nongkrong di sana. Nah, di situ. Nah, setelah Simbah bangun tidur jam 2, saya bawa Simbah ke puskesmas ya. Ke puskesmas saya bawa Simbah ke sana. Nah, di sana itu Simbah dikasih obat dan juga diperiksa segala macam ya, semuanya, sampai diambil darahnya juga, dan juga air kencingnya juga diminta. Tapi menyusul besoknya untuk air kencingnya ya teman-teman ya. Dan hari Senin itu cuman diperiksa, diambil darahnya dan dikasih obat ya. Pulangnya dari puskesmas kita kehujanan dan saya tidak bawa payung, tapi aku tetap pulang. Simbah saya titipkan ke rumah teman aku, saya pulang membawa payung. Nah, habis itu sesampainya di rumah Simbah, saya minumin obat ya. Nah, habis minum obat itu Simbah langsung keringet dingin keluar teman-teman, keringet dingin keluar, semua keluar. Habis itu dia lemas, sesak nafasnya kambuh ya, sampai aku itu takut. Akhirnya saya kasih pertolongan pertama, yaitu saya kasih selang untuk sesak nafasnya itu ya, kalau orang Taiwan namanya itu yangci, oksigen yang ditaruh di hidungnya, apa oksigen apa gitu teman-teman. Pokoknya selang yang saya kasih selang Simbah di sini di hidungnya. Kalau di Taiwan namanya yangci, kalau di Indonesia saya nggak tahu namanya. Pokoknya itu khusus alat untuk menolong orang yang lagi sesak nafas gitulah ya. Memang di sini sudah tersedia, dan penyakitnya Simbah memang sesak nafas. Sesak nafasnya Mbah itu parah ya, menurut saya sih parah. Tapi setelah saya kasih selang itu alhamdulillah agak mendingan. Nah, sehabis Simbah tenang, sudah saya kasih selang, kemudian saya video, saya kirim ke majikan saya yang nomor 1. Dan juga saya memberitahu ke majikan kalau Simbah kondisinya dalam keadaan seperti ini, keringatnya itu keluar semua. Terus Pak Pos itu bilangnya itu normal kayak gitu ya, wes lah ya. Yang malam Simbah saya kasih selang, terus saya kasih selang sampai Simbahku betul-betul sembuh ya. Nah, setelah 3 hari alhamdulillah Simbah agak mendingan. Jadi mbahku itu tidak mandi selama 4 hari teman. Nah, habis mandi seperti biasanya mulai ceria lagi. Simbahku itu memang seperti itu. Sepulang saya dari liburan, bukannya saya itu senang, bukan, senep teman-teman, karena Simbah selalu seperti itu, pasti kambuh sakitnya. Walaupun perawatnya itu sudah pilihan, tapi Simbah tetap kayak gitu. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Memang Simbahku dari pertama kali aku libur, sepulangnya libur, pasti seperti itu. Dia pasti suloyo kayak gitu. Jadi saya itu untuk libur itu pun juga berpikir 1000 kali teman-teman. Mau pulang pun saya harus ekstra tenaga itu harus siap siaga kayak gitu. Karena apa? Karena Simbahku pasti sakit kalau tak tinggal libur. Aneh kan? Mudah-mudahan suaranya jelas ya, karena di luar lagi hujan. Oke teman-teman, ceritanya seperti itu. Sehabis liburan pasti Simbah sakit ya. Nah, karena saya harus menjaga Simbah siang malam, akhirnya saya lupa makan dan kambuhlah lambung saya dan mah saya teman-teman. Saya pun jatuh sakit juga waktu itu selama berapa hari ya. Pokoknya Mbah sehabis dari klinik itu malamnya pun saya kan nggak tidur ya. Saya takut soalnya sesak nafasnya itu kambuh teman-teman. Takutnya gimana, takutnya terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan. Ini aku sangat-sangat khawatir banget waktu Simbah sesak nafas itu. Saya 3 hari nggak tidur ya. Saya 3 hari nggak tidur ngejagain Simbah 24 jam. Akhirnya saya juga jatuh sakit, lambung saya, perut saya kambuh teman-teman. Ceritanya seperti itu.
Terus yang aku rasa waktu lambung aku mahku kambuh itu, saya ngerasain apa ya, pingin muntah, mual, perih, kembung, pokoknya kepalanya pusing, nggak punya tenaga. Itu yang aku rasa waktu Simbah sakit. Ya mungkin karena kelelahan, kecapean ya, kayak gitu. Mungkin pikiran juga kali teman-teman, dan makannya pun nggak teratur. Karena saya merasa capek dan lelah ya, malamnya nggak tidur itu pun saya merasa nggak enak makan. Makannya itu nggak ada selera sama sekali, jadi nggak punya rasa lapar. Akhirnya yang diserang lambung saya, seperti itu. Oke, ini aku sudah cuci tangan, sayurnya sudah dingin. Mari makan. Sebelum makan buat dulu. Iya rasanya, coba campur sego campur. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan enak karena ditambahin bumbu segala macam. Nangkanya tambah enak diginiin. Ternyata enak juga. Nangka setengah matang dimasak kayak gini enak ya. Nih. Enak mantap, nggak rugi. Tak olah kayak gini bisa jadi lauk untuk beberapa hari. Nanti tinggal goreng telur atau apa. Ikan asinnya kan sudah habis. Cuciannya Simbah belum tak jemur teman-teman, masih hujan. Hari nguloni lendrangnya, tinggal nelan saja. Mantep. Sik, mau mencuci piring dulu, habis ini mau ke bawah, mau menjemur pakaiannya Simbah. Rencananya tadi aku mau menanam ini, tak tancep-tancepin kayak gitu, hujan. Kayak gitu teman-teman, di belakang kebanjiran. Tapi engko ya sat lah, masuk gak sat ya sat lah. Termasuk gores loh itu mau. Lihatlah, mendungnya isi kayak ngono. Tuh, tanamanku jembong banyu. Tak jemur di sini wae lah. Pasti kering, tapi ya lambat.